kita senantiasa masih memberikan kesehatan kepada kita semua, yang mana dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melaksanakan ibadah umrah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan diampuni dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan azab. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa ya, hari demi hari telah kita lalui. Mulai dari kita sampai di kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hari Selasa sampai hari Ahad. Kemudian di hari Ahad kita berangkat ke kota Mekah, dan sampai hari ini, yaitu hari Kamis, ya kurang lebih 11 hari telah kita lalui di dua kota suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Mekah dan Madinah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya umrah yang kita lakukan beberapa hari yang lalu sesungguhnya itu bukanlah ibadah terakhir yang kita jalankan. Akan banyak hari-hari yang akan kita lalui. Maka oleh karena itu hendaklah kita berusaha mengikhlaskan ibadah kita, mengikhlaskan umrah kita, bacaan Al-Quran kita, solat kita, zikir kita selama di dua kota suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena sesungguhnya ibadah itu tergantung kepada akhirnya. Rasulullah SAW telah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat kepada akhirnya. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ribuan kali membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran ratusan kali, ya, mendirikan salat ratusan rakaat, namun yang menjadi tolak ukur ibadah itu adalah terakhirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba kita bayangkan berapa banyak duit yang telah kita habiskan, pekerjaan yang kita tinggalkan, sanak famili, keluarga kita yang kita tinggalkan di kampung halaman. Lalu ibadah yang kita lakukan tersebut pergi begitu saja, diibaratkan debu yang bertebar, yang berterbangan. Tidakkah kita mengambil pelajaran terhadap orang-orang yang terdahulu, orang-orang sebelum kita? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah terdahulu terdapat pelajaran bagi orang yang mau berfikir. Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala di jilid ke-6 halaman 232. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari melewati para sahabatnya. Ketika itu Abu Hurairah dan para sahabatnya duduk. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendatangi mereka. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, inna fikum la rajulan darsuhu fin nari a'zamu min Uhud.
Sesungguhnya akan ada di antara kalian yang nanti pada hari kiamat gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Coba kita bayangkan, mereka para sahabat, orang yang selalu berjumpa dengan Rasulullah SAW, menyaksikan bagaimana ibadah Rasulullah, seperti yang telah disampaikan oleh saudara kita, bapak kita, ya, Pak Marwan. Semakin mulianya para sahabat tersebut, satu secuil saja yang mereka sedekahkan itu lebih mulia daripada yang kita sedekahkan, walaupun itu sebesar 2 gunung Uhud. Bayangkan. Namun Rasulullah SAW mengatakan, di antara kalian akan ada yang dimasukkan ke dalam api neraka, gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Satu persatu sahabat Nabi yang duduk tersebut meninggal dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang tersisa kecuali 2 orang sahabat saja yang duduk tersebut. Siapa mereka? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang selalu kita dengar namanya, seorang perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis, dan seorang sahabat yang mulia yang bernama Ar-Rajjal bin Unfuwah. Beliau adalah seorang sahabat yang hafal Al-Quran, faham tentang hukum-hukum Islam, selalu menemani Rasulullah SAW. Seorang sahabat yang terkenal dengan ibadahnya, sampai-sampai Abdullah bin Umar berkata, Inna Ar-Rajjal bin Unfuwah kana min afdalil wafdi indana. Ar-Rajjal bin Unfuwah adalah sebaik-baik utusan yang kami miliki. Bagaimana tidak? Ar-Rajjal bin Unfuwah suatu hari pernah diutus oleh Rasulullah SAW ke suatu kampung. Lalu di kampung tersebut 16 orang memeluk Islam atas sebab beliau setelah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dan para sahabat mengamanahkan, memberikan amanah, tanggung jawab yang besar kepada Ar-Rajjal bin Unfuwah. Sampai-sampai sebagian para sahabat mengatakan, kana bir-Rajjal ma'rufun bil khusyu' wa aktsarul qira'ah. Ar-Rajjal bin Unfuwah seorang sahabat yang terkenal dengan bacaan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran dengan ibadahnya. Suatu hari ketika Rasulullah SAW wafat, sebagaimana yang telah kita lihat di kota Madinah, kuburan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat, banyak para sahabat yang murtad, yang kembali ke agama nenek moyangnya. Banyak para sahabat yang menyembah berhala. Banyak para sahabat yang mengaku agama Islam, mengaku Muslim, namun dia tidak membayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mendengar berita di sebuah kota yang bernama Al-Yamamah, bahwasanya di kota tersebut ada seseorang yang mengaku sebagai seorang nabi yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab, yang dikenal dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengutus Ar-Rajjal bin Unfuwah, mengutus Ar-Rajjal bin Unfuwah untuk berdakwah ke kota Al-Yamamah. Yamamah itu, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sekarang berada di kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Sampai di kota Al-Yamamah, Musailamah menawarkan kerajaannya, menawarkan sebagian hartanya, kalau misalnya Ar-Rajjal berani keluar ke tengah-tengah manusia dan berkata bahwasanya Musailamah juga seorang nabi. Musailamah ketika melihat dunia dihamparkan di hadapan matanya, dihamparkan di depan matanya, maka imannya berkurang. Maka ia pun bersaksi keluar ke tengah-tengah manusia dan berkata bahwasanya Musailamah juga seorang nabi.
Ketika itu fitnah Ar-Rajjal bin Unfuwah lebih dahsyat daripada fitnah Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah terkenal di Jazirah Arab, dia seorang nabi yang palsu. Seorang nabi yang palsu. Sedangkan Ar-Rajjal bin Unfuwah, dia terkenal seorang sahabat yang mulia, selalu mendampingi Rasulullah SAW. Ketika itu dia pun berkata ke tengah manusia, keluar di tengah-tengah manusia dan berkata bahwasanya Musailamah juga seorang nabi. Bahkan disebutkan oleh para ulama di dalam buku-buku sejarah, semakin bahayanya fitnah Ar-Rajjal bin Unfuwah. Ar-Rajjal bin Unfuwah bisa mengumpulkan bala tentara sebanyak 4.000 orang. Bayangkan, kita ini 23 orang mengumpulkan 4.000 orang. Banyak. Dari kalangan para sahabat. Bayangkan, dari kalangan para sahabat yang dulunya selalu melihat Rasulullah SAW, dia bisa mengumpulkan 40.000 orang mengikuti Musailamah. Ketika terdengar kabar ke kota Madinah bahwa Ar-Rajjal bin Unfuwah telah murtad dari agamanya, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengumpulkan bala tentaranya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab dan pengikutnya. Dan di antara tentara Khalid bin Walid ada seseorang sahabat, dia memeluk agama Islam belakangan, yang bernama Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb dulunya pernah membunuh paman tercinta Rasulullah SAW. Pernah membunuh paman tercinta Rasulullah SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Namun ia ingin menebus kesalahannya dengan mengincar Wahsy bin Harb dan Musailamah Al-Kadzdzab. Dia tidak mengincar seorang pun kecuali Musailamah Al-Kadzdzab dan Wahsy dan Ar-Rajjal bin Unfuwah. Ketika peperangan berkecambuk, maka Wahsy bin Harb dia tidak menombak, tidak mengintai kecuali Ar-Rajjal bin Unfuwah dan Musailamah Al-Kadzdzab. Akhirnya Ar-Rajjal bin Unfuwah terbunuh di tangan Wahsy bin Harb. Ketika itu tersiar kabar di kota Madinah bahwasanya Ar-Rajjal bin Unfuwah telah meninggal bersama pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mendengar kabar tersebut, beliau tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebelumnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu selalu terngiang-ngiang di kepalanya ketika mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau tersungkur sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih menyelamatkan dia dari api neraka. Maka oleh karena itu wahai kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, saya membawakan cerita tersebut bukan hanya sekedar cerita, namun kita mengambil pelajaran. Lihat bagaimana Ar-Rajjal bin Unfuwah yang dulunya dia seorang sahabat Nabi yang mulia, penghafal Al-Quran, faham tentang hukum-hukum Islam, rajin beribadah, selalu menemani Rasulullah SAW. Bayangkan orang yang menemani Rasulullah SAW, orang yang paling bertakwa di atas muka bumi ini. Bukan ustadz yang ditemaninya, bukan syekh yang ditemaninya, bukan kiai yang ditemaninya, tapi seorang Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan wahyunya adalah malaikat yang mulia Jibril alaihi salam. Namun ia wafat dalam keadaan kekufuran, wafat dalam keadaan kafir, murtad bersama pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab. Sedangkan Wahsy bin Harb dulunya dia seorang budak berkulit hitam, berasal dari Habasyah, berasal dari Ethiopia. Dulunya dia yang membunuh orang yang selalu melindungi Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika itu penduduk kota Mekah, mereka tidak berani mengganggu Rasulullah SAW karena ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan itulah yang dibunuh oleh Wahsy bin Harb.
maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebaik-baik mujahid, sebaik-baik tentara. Maka oleh karena itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, umrah yang kita lakukan ini bukanlah ibadah yang terakhir. Bacaan Al-Quran yang telah kita khatamkan, ya, rakaat yang telah kita lakukan, itu bukanlah ibadah yang terakhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada akhirnya. Makanya kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bisa jadi orang yang ahli ibadah, rajin membaca Al-Quran, rajin salat di saf pertama, rajin datang ke masjid sebelum waktunya, selalu berzikir, membasahi lidahnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia ditakdirkan masuk api neraka. Sedangkan orang yang tidak pernah kita lihat dia datang ke masjid, duduk di kedai kopi, merokok, contohnya, ya, berjudi, minum khamar, mabuk-mabukan, namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan ia masuk surga. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ahli ibadah, dia sombong, angkuh, ujub, dia merasa dirinya lebih benar. Dia ingin ibadahnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut dia dimasukkan ke dalam api neraka. Dia foto-foto yang tersebut dia share di media sosial. Karena hal tersebut, ya, karena dia ingin dipuji, maka Allah Subhanahu wa taala hapuskan pahalanya, dan dia merasa bangga dengan ibadah yang telah dia lakukan. Dia telah mengeluarkan harta, ya, ratusan juta, puluhan juta untuk melaksanakan umrah. Karena dia sombong, bangga, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam api neraka. Sedangkan ahli maksiat, wahai bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia merasa dirinya telah banyak melakukan dosa. Dia merasa umurnya telah sedikit, umurnya telah panjang, dan ajalnya telah dekat. Maksiat telah banyak dia lakukan. Dia merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dengan hati yang tulus, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan ia ke dalam surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafaqkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya juga, wahai kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada seorang mujahid, orang yang berjihad di medan perang. Dia menampakkan keberaniannya di hadapan para sahabat. Lalu Rasulullah SAW ketika itu duduk dengan para sahabatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, barang siapa yang ingin melihat penghuni neraka, maka lihatlah orang tersebut. Padahal dia sedang berjihad, sedang memegang pedang, ya, memerangi, membunuh orang-orang kafir. Lalu tiba-tiba ada seorang mengikutinya. Ternyata mujahid tersebut, orang yang berperang tersebut, dia tertusuk di bagian tubuhnya. Lalu ia merasa kesakitan, dan ia ambil pedangnya, ia tusuk ke perutnya sampai tembus ke punggungnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, berapa banyak orang yang dikira, yang dilihat oleh orang-orang banyak, dia itu adalah penghuni surga, padahal dia adalah penghuni neraka. Berapa banyak dia itu dikira dia adalah penghuni neraka, padahal dia adalah penghuni surga. Itu yang kita namakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang kita lakukan itu tergantung kepada akhirnya. Kita mungkin telah melalui setengah dari
umur kita, yaitu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, maka berdoalah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Makanya para ulama selalu menegaskan, hendaklah bagi seorang yang salat berdoa di dalam sujudnya untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, itu yang kita inginkan. Bukan ibadah yang sekarang kita lakukan, bukan itu. Kita ingin perkataan yang terakhir kita ucapkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan hati kita, menerima segala amal ibadah kita, dan diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Itu sedikit nasihat dari kami. Ya. Kemudian yang kedua, insyaallah taala rute kita pada sore yang penuh berkah ini adalah ke Museum Al-Amudi. Ya, nanti insyaallah taala kita berhenti di sana. Ya. Kemudian salat maghrib dan isya di Masjid Al-Qisas, Masjid Qisas yang dulunya di situ tempat qisas, ya, potong tangan, penggal kepala, di situ tempatnya. Insyaallah taala nanti kita akan salat maghrib dan isya di sana jamak qasar, entah itu takdim, entah itu takhir. Ya. Kemudian setelah itu kita ke Kornes, apa? Ya boleh takdim, boleh takhir, kita lihat dengan waktunya ya. Kalau ya, mudah-mudahan terkejar. Kemudian setelah itu kita nanti ke Kornes belanja. Yang ingin belanja silakan belanja. Ya, kayaknya udah nggak cukup lagi ya, koper udah penuh semua. Bahkan ya harus overload Pak ya. Ya insyaallah enggak lah, mudah-mudahan. Ya. Setelah itu kita nanti ke Kornes, ya paling kita berhenti 15 menit cukup lah insyaallah. Yang mau makan bakso nanti di Bang Udin boleh. Setelah itu kita kembali ke bis, dan juga nanti makan malam dan al-baik akan dibagikan di bandara ya Pak ya. Insyaallah nasi box, yaitu ada ayamnya di situ, ada sayurnya, ada cabenya ya. Kemudian apalagi al-baik itu KFC Arab Saudi ya. Pak Denny udah makan ya Pak ya, Masya Allah. Gimana rasanya Pak ya? Masya Allah, Masya Allah. Ya luar biasa ya al-baik itu ya, Masya Allah. Dan insya Allah ta'ala ana mungkin nemain bapak-bapak ibu-ibu sampai ke Kornes saja ya. Kalau misalnya ibu-ibu dan bapak sudah naik bis, insya Allah ana berangkat ke kota Madinah, kembali ke Madinah, karena keluarga ana udah nunggu juga di sana ya. Ya, karena masyafal. Dan ana juga minta maaf sebesar-besarnya ibu-ibu, Pak ya, kalau ana pernah salah ya. Dan ana jujur, sejujurnya ana sangat senang bisa bertemu dengan bapak ibu-ibu ya. Karena bapak ibu-ibu ini sebenarnya adalah duyufullah, duyufur rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang Al-Ansar, penduduk kota Madinah, mereka sangat menyukai tamu. Ya, sangat suka menjamu tamu, dan ana sendiri sangat senang menjamu tamu. Ya, karena dengan adanya tamu, dia membawa keberkahan bagi kita dan keluarga kita. Ya. Demikian dari kami. Ya, kalau ada salah kata, salah sikap, ya mohon dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Ya, dan insyaallah taala komunikasi kita tidak berhenti sampai di sini saja. Ya, kita akan selalu komunikasi, chattingan, teleponan insyaallah taala kalau memungkinkan. Kalau ibu sudah, bapak-bapak, ibu-ibu sudah kembali ke kota Madinah, ke kota Indonesia, ke kota yang masing-masing. Ya, barangkali bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau misalnya ada saudaranya, ya ada keluarganya ingin umroh, mungkin bisa kabari kami. Insyaallah taala kami siap menjamu di sini ya, di Madinah insyaallah taala. Begitu juga Bapak Ibu kalau diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala ya bisa berangkat umroh lagi, ya kabari kami juga insyaallah
ya. Ya, itu dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Ya. Insyaallah taala cukup sampai di situ saja. Barakallahu fikum jami'an. Waffaqakumullah wa saddadakum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dan juga bagi Bapak Ibu kalau misalnya ingin ke Pekanbaru, ya ke Pekanbaru contohnya, ya ke Riau, ke Sumatera lah umumnya, ya mungkin bisa kabari kami. Insyaallah taala kami siap menjamu di sana, ya. Insyaallah kalau anak ada di Pekanbaru ya, ya. Biasanya anak pulang sekali 2 tahun, sekali 3 tahun kadang. Ya karena memang ongkosnya luar biasa mahal ya. Ya, untuk perginya saja itu 20 juta. Apalagi anak sekarang sudah besar, ya. Belum lagi adiknya lagi. Ya. Banyak dan juga pengeluaran di sini pun juga besar, ya. 100 real itu diibaratkan 100 ribu di sini. Ya. Pergi ke pasar 100 real tuh sebentar aja habis. Ya. Jangankan ke pasar, ke kedai ini aja, ke kedai harian biasa aja langsung habis. Ya, beli susu berapa? Beli makanan anak itu udah sampai 50 real. Ya. Memang di sini memang harganya mahal. Sekian dari kami ya.